Kalian benar-benar berhasil melatih kutukan kehidupan demi kehidupan. Xiao Yan. Sisa jiwaku sepertinya sedang menyatu dengan tubuhmu. Jangan coba-coba tinggalkan aku. Kehidupan demi kehidupan. Kita harus selalu bersama. Sakit. Rasanya seperti digaruk. Dulu kamu pakai ekor mencuri kueku. Juga suka garuk telapak tanganku seperti ini. Sudah terlambat. Cepat cari cara dong. Tetua besar bilang, Sekte Iblis mau latihan. Bendera tulang 1000 iblis. Mereka mau merebut Xiao Jiu. Sekte Iblis sudah sampai. Jaga baju Zirah dan Xiao Jiu baik-baik. Hahaha. Xiao Yan. Cobaan cinta ketiga sudah datang. Kamu mau lindungi sisa jiwanya, atau jaga kemanusiaanmu sendiri? Xiao Yan, fokuslah. Pegang teguh hatimu. Aku akan membersihkan untukmu. Xiao Jiu. Tenagamu sudah hampir habis. Jangan pakai sihir lagi. Ternyata pakai daging dan darah sendiri untuk memperbaiki baju Zirah. Begitu malah akan menguras umurmu sendiri. Aku cuma pakai daging dan darahku sendiri untuk membentuk ulang tubuh iblisku, itu saja. Rubah berekor 9 bilang. Kamu sudah bangun. Kalau nggak bangun sekarang, buburmu bakal dimakan sama Qian Yixue. Maaf ya. Dari kecil aku memang suka asal sentuh. Luka ini. Kamu siapa? Kenapa ada di kamarku? Aku Bai Xiao Jiu. Waktu kamu pingsan di pinggir jalan, aku yang bawa kamu pulang. Waktu kamu koma terus teriak. Xiao Jiu, Xiao Jiu. Kebetulan aku juga dipanggil Xiao Jiu. Bisa dibilang ini takdir. Kamu. Kalung gioknya mana? Barusan masih di bantalmu. Bukan kami yang nyolong kok. Kamu kenapa? Aku nggak bermaksud jahat. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal, Bisa istirahat di sini dulu. Di tubuhmu. Kenapa ada aroma cedar? aroma cedar. Itu cuma aroma dari bajunya saja. Aku pergi dulu ya, ingat minum buburnya. Kamu. Mantra pembalikan kehidupan. Jiwa tercerai-berai. Selamat dari maut dengan susah payah, tanpa penyesalan. Ilmu terlarang suku rubah. Xiao Jiu, apakah orang yang aku lupakan adalah kamu?
Ah, Jangan lihat. Aku ini makhluk gaib. Kamu tidak takut. aku tidak takut. Aku ingat. Dulu juga ada seekor rubah kecil, demi menyelamatkanku, sampai harus memutuskan ekornya. Kamu sudah ingat. Tapi jangan diingat. Setiap kali aku teringat sesuatu, ekor aku akan hilang satu helai. Sekarang tinggal 8 saja. Aku adalah rubah iblis. Kamu demi menyelamatkanku, terperangkap oleh sekte iblis. Jiwa tercerai-berai. Aku pakai mantra pembalikan kehidupan untuk menghidupkanmu kembali. Tapi, setiap kali kamu pulihkan sebagian ingatan, ekor aku akan hilang satu helai. Mantra pembalikan kehidupan. Kamu benar-benar demi aku. Pakai ilmu terlarang suku rubah. Selamat dari maut dengan susah payah. Kamu akan kehilangan jiwamu. Jadi, tolong jangan ingat-ingat ya. Kita seperti ini saja. Jadi orang asing seperti ini. Tapi lihat kamu menangis. Hatiku sakit tak tertahankan. Kamu memang demi menyelamatkanku. Rubah kecil yang memutus ekornya. Kan? Rubah berekor 9 memberiku semua ekornya. Aku tak mau melupakan kamu. Apalagi melupakan kamu. Kalau kamu bisa demi aku, memutus ekormu, aku pasti bisa cari cara untuk mengembalikanmu seperti semula. Xiao Yan. Aku tak mau kamu ingat. Kita begini saja ya. Kamu beristirahat di halaman kecil. Selagi aku masih punya sedikit kekuatan sihir, masih bisa melindungimu. Kalau kamu benar-benar rela mati demi aku apalagi tak akan meninggalkanmu. Ilmu terlarang suku rubah. Maksudmu, setiap kali aku ingat sedikit demi sedikit ingatan, kamu akan kehilangan satu ekor, benarkah? Kamu tak perlu khawatir, kamu sudah berbuat baik padaku. Semua itu aku lakukan dengan rela. Xiao Jiu, ku dengar ekormu kembali berkurang satu helai. Kakak Xiao Yan, bagus sekali. Kamu juga sudah bangun. Kita semua cari cara bersama-sama. Ekor Xiao Jiu, masih ada harapan. Tukarkan ekor rubahku dengan ingatanku. Gunakan inti dalam untuk menghangatkan jiwaku. Ilmu terlarang yang menyakiti diri sendiri seperti ini. Pasti ada cara untuk memperbaikinya. Jangan buat Gan Yixue susah. Ya, balasan dari kutukan kebalikan hidup sudah mulai terasa. Sekarang jiwamu sudah terawat sampai 70%. Saat kamu pulih ingatannya, saat itulah aku akan selamanya kembali ke Qingqiu. Kamu nggak boleh bilang begitu. Ekor kamu pasti akan sembuh. Melihat Xiao Yan diam-diam untuk ke-100 kalinya, ada salju di bulu matanya, seperti saat dia menyelamatkanku dulu. Melihat Xiao Yan diam-diam untuk ke-101 kalinya, mendengar orang manusia membalas budi, harus menikah dengannya. Aku ingat sekarang. "100 tahun lalu kamu bilang, kalau aku sudah besar, akan menikah denganmu. Sekarang aku ingat. Giliran aku yang bertanya padamu, apakah kamu mau menemani aku, melindungiku seumur hidup? Ekor sudah kamu berikan padaku. Tetua besar. Tolong beri obat. Tolong selamatkan Xiao Yan. Memotong ekor rubah sendiri. Hanya untuk menyelamatkan seorang manusia. Apakah itu pantas? Xiao Yan berbuat baik padaku. Bertahun-tahun bersama. Aku juga mencintainya. Walau dia tak ingat aku lagi, aku tak menyesal sama sekali. Tetua besar. Tolong beri obat. Aku sedang merebus ramuan pelindung jiwa. Kamu keluar dulu saja. Nanti tinggal minum obatnya. Qian Yixue bilang. Rumput pengembalikan jiwa di bukit belakang. Sudah kamu ambil habis. Kamu sembunyikan dari aku. Rumput pengembalikan jiwa yang kamu minta dari Qingqiu. Ah,
King Qiu memang tak pernah menerima manusia. Kamu sebagai putri ekor 9. Memutuskan status dewa sendiri. Pergi sendiri mencari obat. Xiao Yan. Luka lamamu kambuh lagi. Titik pusat kutukan kebalikan hidup. Adalah jiwaku. 100 tahun lalu. Kamu yang menahan serangan mematikan dari Raja Iblis. Sekarang, aku kembalikan padamu. Xiao Yan, ingat baik-baik, kutukan kebangkitan balik itu tidak pernah membuatmu hidup kembali. Tapi dengan kekuatan iblis ekor 9ku, memperbaiki jiwamu. Xiao Jiu. Rubah berekor 9 memberikan aku semua ekornya. Xiao Yan. Senjata suci mengenali pemiliknya. Hati-hati jangan sampai terluka oleh pedang dewa itu. Tidak apa-apa. Dia ingat aku. Tapi Xiao Yan, kamu ingat tidak? Dulu waktu di perbatasan utara, kamu pernah bilang padaku bahwa di belakangku selalu ada kamu. Kita pernah bertarung berdampingan. Aku ingat. Aku baru ingat. Waktu itu, kamu sebenarnya bisa kabur sendiri. Tapi kamu tetap memilih tinggal di sisiku. Aku tidak akan lari. Dulu di perbatasan utara memang begitu. Sekarang juga begitu. Hanya saja sekarang, aku yang melindungimu. Xiao Yan. Lukamu belum sembuh, tapi sudah buru-buru latihan pedang. Sampai kapan kamu mau rawat lukanya? Aku tidak hanya ingin membantumu mendapatkan kembali ekormu, tapi juga ingin melindungimu. Xiao Jiu. Aku. Dengar-dengar kakak Xiao Yan terluka. Aku kira orang dari sekte iblis datang. Besok aku akan pindah ke sini, merawat kamu dan kakak Xiao Yan. Tapi kamu harus latihan dengan serius, kalau tidak malah merepotkan. Pemimpin besar sudah datang, kasih aku banyak jimat, keren banget. Semua ini jatuh secara alami. Kamu bohong aku. Setiap helai bulu rubah diukir dengan mantra pelindung jiwa. Pakai darah dari hatimu sendiri untuk mengukirnya. Kalau sudah cukup banyak, aku bisa mengembalikan semua ingatan. Kamu selalu punya banyak cara buat aku pulih. Tapi selalu dengan mengorbankan dirimu sendiri. Xiao Jiu. Kamu melakukan ini. Lebih sakit daripada langsung mencabut hatiku. Aku takut salju di perbatasan utara terlalu dingin. Kamu sendirian, tidak bisa menemukan jalan pulang. Rubah berekor 9. Baju zirah simbiosis adalah cara untuk memperpanjang nyawa. Baju zirah yang hidup dan mati bersama. Tapi Xiao Jiu, karena itu kamu tidak bisa masuk siklus reinkarnasi lagi. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Baju zirah tidak cukup. Masih ada obat ajaib. Di dunia ini banyak sekali obat ajaib. Pasti ada satu yang bisa menyelamatkannya. Xiao Jiu akan semakin melemah. Rubah berekor 9. Saat tubuhnya lemah. Dari jiwa sampai bulu dan tulang. Semua akan jadi rebutan orang lain. Dia sendirian jauh dari King Qiu. Tidak ada kerabat yang menjaga. Di sekelilingnya penuh bahaya. Waktunya tidak banyak. Kamu sudah pikirkan baik-baik, meski harus mempertaruhkan nyawa. Aku pasti akan melindunginya.
Nona. Ujung ekormu hampir habis. Tuan Xiao Dia. Sudah mencari obat penawarnya untukku. Ekor 9 hilang. Bentuk dan jiwa sama-sama melemah. Kakak Xiao Yan, lihat ini, rumbai pedang baru buatanku. Bulu rubah Xiao Jiu. Dari mana ini? Bai Xiao Jiu menemukannya di halaman. Bulu yang rontok dari ekornya. Di halaman banyak sekali. Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Xiao Yan. Ekorku hilang satu helai lagi. Semalam masih utuh. Kok bisa begini? Aku tidak tahu. Bangun tidur sudah tidak ada. Teman Xiao Yan. Aku ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Rubah berekor 9. Setiap kali kehilangan satu ekor, semakin dekat dengan kehancuran jiwa dan raga. Dia sekarang memaksa menahan. Justru membuat jiwanya hancur lebih cepat. Apakah ada cara mengatasinya? Kecuali dia memutuskan hati duniawinya kembali ke dunia iblis. Kalau tidak, saat semua ekornya hilang, Bai Xiao Jiu, ekormu, kenapa bisa cepat sekali berkurang? Tidak apa-apa. Mungkin karena akhir-akhir ini terlalu lelah. saat pertama bertemu, dia tidak selemah sekarang. Karena aku memutuskan untuk memotong ekornya demi menyelamatkan nyawanya. Jadilah seperti sekarang ini. Xiao Yan, kamu belum tidur. Cepat tidurlah. Kamu cuma perlu menjaga kesehatan. Sisanya serahkan saja padaku. Jiwa rubah berekor 9 memang ada di sini. Sisa-sisa sekte iblis berani datang lagi. Xiao Yan. Sepertinya kekuatanku sudah habis. Rubah berekor 9, tunggu aku. Jangan takut, aku di sini. Lihat, aku sudah pulih seperti dulu. Aku bisa melindungimu sekarang. Rubah ekor 9 yang memikat. Kaum iblis sudah menyerang. Tempat ini tak layak untuk bertahan lama. Sobat Xiao Yan, apakah kamu bersedia membawanya pergi? Aku ingat. Di sini adalah rumah tempat aku dan Xiao Jiu bersembunyi dan saling menjaga. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Benar saja, roh rubah ekor 9 ada di sini. Hanya yang lebih kuat, yang bisa melindunginya. Tanganmu, Xiao Yan. Ilmu terlarang yang menyuburkan ekor iblis dengan darah manusia. Semalam kamu begadang lagi. Tetua besar bilang di perbatasan selatan ada ramuan yang bisa memperlambat hilangnya ekor. Jangan lagi mempertaruhkan diri demi aku. Lukamu belum sembuh. Kamu cuma boleh mati-matian melindungiku. Aku tak boleh melindungimu. Kalian rubah kok nggak masuk akal banget sih. Kakak Xiao Yan, pemburu uang di barat kota bilang, ada sekte iblis berkeliaran di barat kota. Jaga pintu masuk, jangan sampai ada yang mendekat. Tenang, aku bahkan sudah mengusir Ah Huang tetangga sebelah. Kamu jaga Qian Yixue ya, dia ceroboh, suka bikin masalah. Aku takut dia dalam bahaya. Rubah ekor 9 memberiku semua ekornya. Kakak Xiao Yan, lihat liontin giok ini, giok hangat yang menyuburkan jiwa. Aku bawa dan rawat setiap hari dengan lembut. Sudah sembuh, bisa jadi alat pelindung untuk Xiao Jiu. Kamu jarang banget mikirin dia. Kamu pelit banget sih. Kenapa cuma kamu yang boleh baik sama Xiao Jiu? Orang lain nggak boleh baik sama dia. Kalau kamu nggak mau, aku kasih saja. Mending aku kasih ke kamu saja.
Hatiku cuma untuk Xiao Jiu. Xiao Yan, kamu nggak mungkin amnesia terus otakmu juga rusak kan? Aku ini sahabat terbaikmu. Jangan harap bisa nikahi Xiao Jiu. Itu kekuatan ekor 9 Xiao Jiu. Cepat kembali ke halaman kecil. Waktunya nggak banyak. Besok ikut aku ke perbatasan selatan ya. Rumput pengembalinya jiwa tumbuh di sana. Xiao Yan. Kamu pernah dengar tentang roh iblis kembali ke tuannya? Tetua besar bilang. Saat rubah ekor 9 cuma punya 1 ekor tersisa. Rohnya akan mencari orang yang paling dia sayangi. Meski aku cuma punya roh, aku pasti akan bersama kamu. Aku ingin kamu utuh. Di sisiku. Memaksakan ekor iblis tetap ada dengan tubuh manusia. Pada akhirnya melawan takdir. Kamu tahu kalau dia kehilangan semua ekornya. Rohnya akan menyatu kemana? Semakin banyak ingatan yang kembali, aku semakin sulit melepaskannya. Kemanapun rohnya menyatu, aku pasti akan menemukannya. Rumput darah. Harus diberi makan darah setiap hari. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku bahkan rela memberikan umurku langsung padamu. Apalagi hal-hal ini. Semua 9 ekor sudah kuberikan padamu. Ada apa? Kakak Xiao Yan sepertinya ada yang tidak beres. Terus-terusan memeluk baju zirah sambil melamun. Dan terus menghela napas. Xiao Yan sedang membuat baju zirah. Tetua besar. Satukan kekuatan 9 ekorku ke dalam zirahnya. Dengan ikatan darah dan daging. Bisa memberiku secercah harapan hidup. Aku akan pergi lihat. Jangan sampai dia melakukan hal bodoh. Memaksakan penyatuan. Kamu tahu apa akibatnya? Dia rela kehilangan ekornya demi aku. Aku harus membalas dengan setengah tubuhku. Kalau roh utamanya menyatu dengan zirah, maka tidak akan ada lagi kemungkinan reinkarnasi. Kalau begitu aku akan hidup dan mati bersamanya. Hanya hidup di dunia ini sekali saja. Selalu datang malam-malam ke kamarnya, menatap zirah itu dengan kosong. Ternyata sampai rela mempertaruhkan nyawa seperti ini. Tidak bisa, waktuku tidak banyak. Aku tidak boleh mati bersama Xiao Yan. Kok setelah kamu lihat kakak Xiao Yan, kamu jadi sama cemasnya seperti dia? Kenapa ekormu tinggal 5 saja? Takut aku nggak bisa berubah jadi manusia lagi. Bukan begitu. Aku takut kamu nggak punya ekor buat nyapu daun. Nanti gantian aku yang bantu bersihin halaman. Dasar kamu anak kecil nakal. Kakak Xiao Yan datang. Aku nggak mau ganggu kalian berdua mesra-mesraan. Aku duluan ya. Semua 9 ekor sudah kuberikan padamu. Ternyata Xiao Yan sudah kena luka sebanyak ini, dan meninggalkan bekas sebanyak ini. Sini. Coba ini. Tetua besar bilang, kalau sekarang disatukan. Aku nggak sabar lagi. Lihat ini. Pola di zirah ini. Diukir sesuai ekormu. Bai Xiao Jiu. Beri aku hiasan pedang, cuma mau suap aku. Bahkan bilang, akan memperlakukanku seperti adik perempuan. Kalau dia berani pergi, aku nggak mau jadi adiknya.
Xiao Jiu, kekuatan 9 ekormu masih terus memudar. Cepat ikut aku ke selatan Jiang. Daripada kekuatanku menghilang sia-sia di dunia ini, lebih baik Xiao Jiu. begini. Kamu nggak akan terluka lagi. Semua 9 ekor sudah kuberikan padamu, Xiao Jiu. Kamu kenapa? Apa kakak Xiao Yan lagi ngejek kamu lagi, ya? Ekorku, semua hilang. Mungkin saja. Jadi motif di baju zirahmu. Kalau begitu juga nggak apa-apa. Kemanapun aku pergi. Kamu ikut ke sana. Hei. Kamu siapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Jangan ikut aku. Tempat yang akan aku tuju sangat berbahaya. Ah, Kamu yang nyelamatin aku. Aku harus membalas budi. Jangan lihat. Kalau sudah lihat, bukan kejutan lagi. Setelah sekte iblis hancur. aku akan melamar ke King Qiu. Ah, Xiao Jiu. Aku sudah ingat semuanya. Xiao Jiu. Mungkin ini memang takdir. Xiao Jiu. Benar-benar jadi baju zirah. Inti iblis Xiao Jiu. Sudah menyatu sepenuhnya dengan baju zirah, jadi tidak benar-benar mati. Itu adalah jebakan jiwa. Cepat lindungi inti iblis Xiao Jiu. Serahkan inti iblis berekor 9. Kami akan membiarkanmu utuh, Xiao Jiu. Kamu menggunakan darah sebagai pemandu. Memecah. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Xiao Jiu. Kamu masih hidup. Jebakan jiwa itu menarikku keluar dari baju zirah. Aku sudah kembali. Xiao Jiu. Aku ingat semuanya. Gimana? Sudah terima Gioku? Jadi kamu mau jadi milikku. Giok ini Adalah tanda cinta kita. juga satu-satunya yang bisa aku gunakan untuk melindungimu sekarang. Jangan sampai pecah lagi. Kali ini aku pasti akan melindungimu dengan baik. 9 ekor semuanya sudah kuberikan padamu. Manusia jiwa hidup harus melewati 3 cobaan. Cobaan pertama. Cobaan melepas keinginan. Dia harus melihat sendiri kamu, memutuskan ikatan cinta. Putus apa putus? Kakak Xiao Yan seumur hidupnya, harus terus merepotkan Xiao Jiu. Bicara yang jelas dong. Singkatnya, kalian harus bisa menjaga. Bicara yang jelas, singkatnya. Kalian harus bisa mempertahankan keyakinan itu, satu sama lain di saat hidup dan mati.
Aku dan Xiao Yan sudah melewati cobaan hidup dan mati. Saling percaya tanpa ragu, tak perlu memutuskan ikatan cinta. Hidup dan mati tak terpisahkan. Sekarang jadi begini, bahkan tenaga untuk mencuci hiasan pedangmu sudah tak ada lagi. Di sini aku bisa merasakan kamu, lebih jelas daripada ekor. Menyapu leher pun masih terasa jelas. Coba ini. Aku dengar, jiwa iblis yang dimakan bisa membentuk wujud. Aku masih punya cara, katanya. Ada yang jual batu bercahaya di jalan barat. Mungkin bisa menyembuhkan sisa jiwa Xiao Jiu. Sang guru bilang. Asal bisa merebut inti baju zirah Xiao Yan. Yang kalian maksud Xiao Yan. Apakah dia yang punya motif rubah di dada, tampan dan menawan? Bahkan bisa melawan sekelompok besar sendirian. Bisa nggak jangan sok jago gitu? Ah. Kakak Xiao Yan. Waktu baju zirahmu menyala tadi, bayangan Bai Xiao Jiu sampai bikin muka lucu ke aku. Xiao Jiu itu kamu yang pilih kasih. Cuma buat kakak Xiao Yan, nggak buat aku. Yang dibilang oleh tetua besar tentang cobaan kedua. Itu cobaan pembakaran diri. Kamu benar-benar mau loncat ke tungku pencetakan pedang. Kalau nggak menempa baju zirah. Gimana bisa bikin sisa jiwamu jadi wujud? Omong kosong. Tubuh manusia biasa masuk tungku, meski baju zirah melindungi. Pembuluh darah tetap bisa putus semua. Dia rela kehilangan ekor 9 demi aku. Bahkan dengan darah di hati sebagai pengikat, membantu baju zirah melewati cobaan petir. Aku juga harus membalasnya dengan sebuah tubuh yang bisa menampung roh utama. Bodoh. Aku cuma mau kamu hidup. Putus ekor atau rela mati. Yang aku minta, hanya kamu bisa hidup dengan baik. Rubah bau tanah. Ajar aku buat simpul ekor rubah. Buat apa? Kalau kamu hilang, siapa yang bakal ngasih pelajaran ke yang sok serius itu? Kakak Xiao Yan, dia benar-benar pakai jurus pembakaran langit. Xiao Yan. Semua salahku. Seandainya aku bisa menghentikan mereka. Semua salahku. Seandainya aku bisa menghentikan mereka, pasti akan lebih baik. Adik bodoh. Kalau kamu bisa menghentikannya, pasti bukan seperti ini. Xiao Yan yang aku kenal. Sang tetua besar pernah bilang, api malapetaka membakar baju zirah, jiwa dan senjata bersatu. Luka Xiao Yan akan menyatu dengan baju zirah. Setelah kamu sembuh, kita akan pergi ke selatan, melihat hamparan, rumput jiwa yang tumbuh di mana-mana, seperti yang pernah kita janjikan. Menjelajahi gunung dan sungai, mencari sebuah rumah kecil untuk tinggal, menjadi sepasang kekasih. Rubah berekor 9, bangunlah. Xiao Jiu. Bangunlah. Lukamu sudah menyatu dengan baju zirah. Kamu koma selama 3 hari 3 malam. Aku dan Xiao Sui menjaga kamu selama 3 hari. Dia sudah makan semua permen osmanthus di gudang. Semua sudah habis. Memakan sedikit permen kalian apa salahnya? Siapa yang bisa seperti Xiao Jiu, tak melepas bajunya, menjaga kamu tanpa makan dan minum? Bagaimana keadaan di pihak Sekte Iblis? Sang tetua besar bilang, mereka sedang mengumpulkan pasir darah. Sepertinya, mereka ingin menghancurkan pertahanan baju zirahmu. Mereka ingin menghancurkan baju zirahmu. Apakah itu akan melukai jiwa Xiao Jiu? Tidak akan. Mereka bahkan ingin menyedot jiwa iblis berekor 9-ku. Jiwa dan senjata bersatu. Malapetaka saling terkait. Meskipun malapetaka kedua membakar tubuhmu. Tubuh fana. Terikat dengan baju zirah. Katakan saja bagaimana bisa membentuk wujud. Jangan terburu-buru. Sang tetua besar kemarin bilang, energi sejati dalam tubuhmu. Karena jurus pembakaran langit jadi kacau. Jangan sampai gegabah bergerak. Kamu demi aku. Bahkan rela mengorbankan tubuhmu. Bagaimana aku tidak cemas? Xiao Jiu. Sekarang kalau harus mengorek hatimu keluar, agar aku bisa membentuk ulang tubuhmu. Aku rela dengan sepenuh hati. Katakan saja.
Apakah kakak Xiaoyan nanti akan lupa wajahmu saat tersenyum? Dia itu. Bahkan bulu yang menempel di ekorku, dia ingat semua yang kamu katakan. Kamu bilang, akan mengajarkanku sulap. Apakah itu masih berlaku? Ekor 9. Jangan ukir lagi. Sekarang, seharum apapun aroma cedar, aku juga sudah tak bisa mencium. Ukir aroma cedar itu. Baju zirah akan menggantikanku mencium aromanya. Ada kabar dari Xinjiang Selatan. Rumput pengembalian jiwa sudah muncul, tapi tumbuh di dengan benang cinta sebagai pola, dengan obsesi sebagai petunjuk. Sobat Xiaoyan, kamu sudah memahami makna sejati dari rahasia baju perang setan. Mulai sekarang, kamu dan baju perang akan saling terhubung hati, tak terpisahkan. Ekor hilang. Sakit. Tidak sakit. Tapi sekarang, Xiao Yan batuk sekali. Aku ikut merasa tidak enak. Aku terpikir, kalau menggunakan sisa jiwamu untuk menarik benang cintanya, mungkin bisa. Dasar bocah bodoh, kamu terlalu banyak baca novel cerita rakyat ya. Benang cinta itu bukan sesuatu yang bisa ditarik seenaknya, tapi kamu dan kakak Xiaoyan, bukankah kalian berjalan bersama karena cinta dan kasih sayang? Sampai sekarang, kalau kamu sudah punya orang yang kamu cintai, harusnya. Lihat deh. Cara aku merawat jiwa masih bergunakan Xiao Jiu. Sisa jiwamu berdarah, waktunya tidak banyak. Kita sekarang harus segera mencari rumput pengembalian jiwa. Tidak bisa. Kamu baru saja terluka oleh pembakaran langit. Tidak boleh ambil risiko lagi. Xiao Jiu. Sisa jiwamu terperangkap di inti baju perangku. Sehari saja tak bertemu. Hatiku gelisah tak tertahankan. Xiao Jiu. Ternyata rumput pengembalian jiwa adalah lentera penuntun. Jiwa asli suku rubah. Rubah berekor 9. Ting. Xiao Yan, tak kusangka kamu benar-benar datang. Kamu kira bahwa baju perang bisa menyelamatkan orang. Aku kasih tahu, sisa jiwa rubah berekor 9 menyatu dalam baju perang ini. Kalau baju perang ini rusak, rubah berekor 9 juga akan lenyap. Tak kusangka kalian sampai bisa menguasai kutukan kehidupan berulang. Xiao Yan. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Cepat pikirkan cara. Pemimpin besar bilang, Sekte Iblis mau melatih bendera tulang 1000 setan. Mereka mau menculik Xiao Jiu. Sekte Iblis sudah sampai. Jaga baju zirah dan Xiao Jiu dengan baik. Hahaha. Xiao Yan, cobaan cinta ketiga sudah tiba. Rubah berekor 9. Xiao Jiu belum pulih. Kakak Xiao Yan lagi-lagi bermasalah. Ini harus bagaimana? Dia ingin menggunakan darah hatinya untuk menempa sebuah alat jiwa yang bisa bertahan lama. Aku sudah pulih. Ini inti baju zirah, sedang mengembalikan kekuatan iblis padamu. Xiao Yan, kamu sudah sadar. Baju zirah ini menjadi saksi hidup simbiosis kita. Xiao Jiu, sekarang kamu tidak punya ekor lagi untuk menyapu daun. Mulai sekarang halaman jadi tanggung jawabmu. Kamu ini kecil tapi nggak tahu terima kasih. Lupa siapa yang ajari kamu mengikat ekor rubah. Cobaan cinta sudah lewat. Inti baju zirah sudah menyatu sepenuhnya dengan roh utamanya. Benar-benar menyatu. Hanya saja
Hanya saja apa? Hanya saja ke depannya. Kalau dia mau muncul wujud asli. Harus melihat lewat matamu. Meminjam hatimu untuk merasakan hidup dan mati bersama sepanjang masa. Dengar. Itu dari Jalan Barat. Toko gula Osmanthus baru buka. Bagus banget. Aku mau beli semua gulanya. Tidak perlu bilang apa-apa. Kita sudah saling mengerti. Nasib kita terikat. Xiao Yan, kamu kenapa? Rubah berekor 9. Kalau kamu terus-terusan menatapku seperti itu, aku sampai mikir, kamu sudah tidak mengenalku lagi. Aku cuma takut kalau menyentuhmu. Kamu jadi bayangan lagi. Kalian ini, lebay banget. Cepat bangun dan minum bubur. Aku ini, sudah mencuri sarapan Ahwang tetangga sebelah. Semua sudah kubawa ke sini. Aduh. Kalian ini telepati ya? Kepala tua bilang, simbiosis membuat hati saling terhubung. Walau berjauhan ribuan mil. Tetap bisa tahu apa yang dipikirkan di hati lawan. Simbiosis hidup dan mati bersama. Meskipun ras iblis sementara sudah mundur. Tapi mereka pasti akan kembali. Kalian berdua sekarang. Satu terluka. Justru dua orang akan sama-sama dirugikan. Luka yang diderita juga akan berlipat ganda. Setelah aku membentuk wujud, aku tak akan jadi beban lagi. Xiao Yan. Aku akan bertarung di sisimu. Kekuatan sihirmu masih dalam pemulihan. Kalau terluka lagi. Xiao Jiu. Saat aku menyelamatkanmu, Sekte Iblis memutuskan satu ekormu. Sekarang mereka sedang membakar tulang ekormu itu. Xiao Yan, kamu pasti merasakan sakitnya. Serahkan inti baju zirah itu. Aku bisa membuatnya mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Xiao Yan. Luka kecil ini aku tahan. Jangan harap bisa menyakiti Xiao Jiu sedikit pun. Terimalah kematianmu. Xiao Yan, tulang ekor sudah didapat. Pengawal mereka segera datang. Cepat pergi. Rubah berekor 9. Minum obat, ditambah bunga Osmanthus 2 kali lipat. Pahitnya tak akan membunuhmu. Di bendera tulang 1000 iblis. Dendamnya terlalu kuat. Sumber tulang ekormu sedang terkikis. Jika dalam 7 hari belum bisa disucikan, Xiao Jiu, kamu harus istirahat dengan baik. Aku merasakan. Di ujung terdalam perbatasan selatan, ada sebuah mata air jiwa suci. Mata air jiwa suci. Aku juga akan ke perbatasan selatan. Aku bisa menggambar mantra, dan juga bisa jadi pengawal kalian. Kamu tetap di sini jaga rumah kecil ini. Sekte iblis bisa datang kapan saja. Perjalanan ini pasti akan banyak pertarungan sengit. Kalau begitu kalian harus kembali dengan selamat ya. Tempat ini berbahaya. Mungkin juga ada penyergapan dari orang sekte iblis. Aku tidak takut. Xiao Yan yang dulu juga tidak takut. Tapi Xiao Yan sekarang takut. Takut kamu terluka. Takut terjadi sesuatu padamu. Kalau begitu aku sendiri saja. Kita sudah sepakat pergi dan kembali bersama. Baiklah. Ayo kita pergi. Rubah berekor 9.
Xiao Yan. Tinggalkan Bai Xiao Jiu. Aku bisa membiarkanmu hidup utuh. Xiao Jiu, kamu di sini untuk menyucikan. Pemimpin Sekte Iblis serahkan padaku. Tapi aku masih harus membantumu. Setelah kamu pulih, baru bisa bantu aku. Xiao Yan. Sekaranglah saatnya. Dengan darah di hatiku, mengorbankan jiwa baju zirahku, melindungi cinta sejati di hati. Xiao Yan, tak kusangka. Kalian berdua bisa bersatu. Menghancurkan kekuatanku yang iblis. Aku memang tahu kalian hebat. Lihat, aku bawa anggur osmanthus untuk merayakan kemenangan. Tukang mabuk kecil cuma tahu minum. Teman kecil, aku khawatir tentang kalian. Kami sudah pasang penghalang di halaman. Jadi kami segera datang. Sekte Iblis sudah dibasmi. Kedepannya, takkan ada lagi gangguan Sekte Iblis. Mulai sekarang, tak ada lagi hal apapun yang bisa memisahkan kita. Di bawah jurang terdalam ini, tak kusangka. Ternyata tersembunyi rahasia ribuan tahun dari suku rubah berekor 9. Rubah berekor 9 itu. Rubah tanpa ekor, malah belajar masak. Terakhir hampir saja membakar dapur. Bukannya seseorang bilang, kue osmanthus di luar. Gak seenak buatanku. Aku gak pernah bilang begitu. Aku cuma takut kamu bosan. Qian Yixue, ekor pedangmu, anyamannya miring-miring. Harusnya Xiao Jiu ajarin kamu dengan baik. Itu namanya karakter. Lagi pula, kamu dan Xiao Jiu setiap hari lari sana-sini, lengket terus sama-sama. Halaman kecil kalian, semua aku yang bersihin. Cuci tangan dulu baru makan. Tahu kok. Kamu lagi cari apa? Aku cari cara. Biar kamu bisa tumbuhin ekor lagi. Aku rasa sekarang begini sudah cukup baik. Bisa nemenin kamu. Aku sudah sangat bersyukur. Tapi aku serakah. Aku mau lama dan selamanya bersama kamu. Rubah berekor 9. Siapa sih? Siapa yang jalan gak lihat jalan? Kok buru-buru banget? Mau buru-buru reinkarnasi ya? Ah. Ini apa sih? Ini surat perintah suku penyihir kuno. Mereka selalu bermusuhan dengan suku rubah. Mereka punya cara untuk mengekang kita. Tidak disangka mereka malah mengincar Xiao Jiu. Xiao Jiu sekarang belum sepenuhnya pulih. Wujud asli berekor 9. Mungkin dalam bahaya. Siapapun yang datang, aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Xiao Jiu. Xiao Yan. Cara suku penyihir itu licik. Harus sangat berhati-hati. Di sini tertulis beberapa kelemahan suku penyihir. Mungkin bisa membantu kalian. Adik kecil. Adik kecil, kamu kenal Xiao Yan? Kamu siapa? Tanya dia buat apa? Aku teman lamanya.
Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padanya. Mereka ada di sana. Kamu cari sendiri saja. Ting. Harus cepat pulang. Beritahu Xiao Yan dan Bai Xiao Jiu. Ada orang jahat yang mencari mereka. Tidak baik, tidak baik. Ada seorang wanita mencari kakak Xiao Yan. Wanita itu terlihat sangat berbahaya. Katanya dia mantan wanita Xiao Yan. Omong kosong. Aku, Xiao Yan, dari awal sampai sekarang, hanya punya Xiao Jiu. Tidak pernah ada wanita lain. Aduh, bukan. Itu orang jahat dalam bahaya. Xiao Yan. Serahkan rubah berekor 9 itu. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Jangan harap. Hari ini. Rubah berekor 9 itu harus aku dapatkan. Selama aku di sini, jangan harap. Kalian semua. Tunggu saja aku. Xiao Jiu, sekarang masakanmu semakin enak. Jauh lebih bagus dari warung di jalan barat itu. Cuma mulutmu yang manis. Xiao Jiu. Kamu sakit lagi? Ya, tidak apa-apa. Mungkin cuma capek. Xiao Jiu. Jangan sembunyikan dari aku. Apa tubuhmu? Ada masalah? Apa masalahnya? Benar-benar tidak apa-apa. Mungkin ini efek samping dari pertarungan sebelumnya. Aku akan cari pemimpin besar untuk memeriksa. Xiao Yan. Jangan cari lagi. Mungkin setelah beberapa waktu akan membaik. Urusanmu. Bukan hal sepele. Aku sudah janji akan melindungimu. Jadi aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kita baru saja mendapatkan hari-hari damai seperti sekarang. Aku tidak ingin semuanya hancur seperti ini. Xiao Jiu. Kamu harus percaya padaku. Aku akan melindungimu dengan baik. Baik dari aliran iblis maupun suku penyihir. Aku pasti akan menjagamu tanpa. Rubah berekor 9. Kamu siapa? Mau apa ke sini? Gadis kecil. Aku ingin bertemu Xiao Yan dan Bai Xiao Jiu. Aku ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada mereka. Tunggu di sini. Jangan masuk. Tidak kusangka. Rubah berekor 9 yang bersatu dengan baju zirah, benar-benar langka di dunia ini. Kamu sebenarnya siapa? Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja. Aku dari wilayah rahasia suku Rubah. Kali ini aku datang. Karena kamu. Darah Rubah berekor 9 mengandung kekuatan besar. Jika disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat, akibatnya akan sangat mengerikan. Di sini tercatat. Rahasia tulang ekor Rubah berekor 9 mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah tulang ekor. Tapi aku punya satu syarat. Bai Xiao Jiu harus ikut aku pergi ke wilayah rahasia suku Rubah, menerima warisan. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Xiao Jiu mengambil risiko. Mungkin ini kesempatan. Mungkin bisa menyelesaikan masalah suku penyihir. Tapi, Tidak apa-apa. Mungkin bisa membantuku menemukan rubah berekor 9. Xiao Yan. Luka lamamu sering kambuh, tapi ini satu-satunya cara. Aku tidak mau terus-terusan dihantui masalah ekor ini. Apalagi jadi beban buatmu. bodoh. Kamu tidak pernah jadi. Bebanku. Aku cuma takut. Aku takut kehilanganmu. Jadi walau ada sedikit risiko, aku tetap tidak mau kamu ambil risiko itu.
Aku pasti akan kembali. Xiao Jiu, kamu harus cepat kembali ya. Aku akan merindukanmu. Kalau kamu tidak kembali, aku akan masuk ke dunia rahasia suku rubah dan menarikmu keluar. Tenang saja, aku pasti akan kembali. Pakailah tanda ikatan kita dengan baik. Aku akan selalu di sini, menunggumu pulang. Xiao Jiu, aku akan menjaga halaman kecil kita dengan baik, menunggumu kembali dengan selamat. Rubah berekor 9. Dunia rahasia suku rubah penuh bahaya. Xiao Jiu dia, rubah berekor 9, sejati darah tertinggi suku rubah. Kini dia bersimbiosis dengan baju zirah, aura di tubuhnya sudah. Hanya dengan masuk ke dunia rahasia, menyelesaikan warisan, baru bisa benar-benar menguatkan dirinya. Kakak Xiao Yan, Boy Xiao Jiu tidak di sini. Tidak ada yang mengawasinya. Afu sampai membakar dapur. Yi Sui. Pergi panggil, ahli memasak datang ke sini. Hari ini giliranmu buat kue. Baiklah. Baju zirah dan Xiao Jiu terhubung secara kesadaran. Mungkin aku bisa menghubunginya. Aku sudah sampai di dunia rahasia. Di sini ada aura kuat tapi asing. Hati-hati dengan segala hal. Kalau ada bahaya, segera panggil aku lewat baju zirah. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan segera datang ke sisimu. Ujian akan segera dimulai. Tunggu aku pulang. Pendatang dilarang masuk. Sisa jiwa rubah berekor 9. Berani menantang warisan. Aku memang sisa jiwa, tapi bersimbiosis dengan baju zirah untuk melindungi kekuatan ini agar tidak direbut oleh sekte iblis. Ini adalah kekuatan baju zirah. Kekuatan simbiosis, bahkan bisa merasakan dari jarak jauh. Mungkin dia benar-benar bisa melewati ujian ini. Menyerahlah saja, kamu cuma barang cacat yang kehilangan ekornya. Kalau Xiao Yan melihat aku dalam wujud utuh, apakah dia masih akan mencintaimu? Kamu salah, yang dicintai Xiao Yan tidak pernah. Identitasku sebagai suku rubah, tapi aku sebagai pribadi. Bai Xiao Jiu ada di dunia rahasia. Kita pergi selamatkan dia. Karena simbiosis kita terhubung, aku bisa menemukannya. Siapkan kuda. Kita berangkat sekarang juga. Tantangan terakhir ini. Ujian hati yang sejati. Meminta kamu menghadapi hatimu sendiri. Kebenaran yang paling menakutkan. Yang paling aku takutkan adalah Xiao Yan salah paham padaku. Kamu salah. Yang sebenarnya kamu takutkan adalah Xiao Yan melupakanmu. Kehilangan cinta ini. Jadi kamu rela memutuskan ekor demi menyelamatkannya. Baju zirah jiwa, hidup dan mati bersamanya. Tidak. Xiao Yan tidak akan melupakanku. Aku memang egois. Aku memberikan segalanya demi ketulusan hati Xiao Yan. Tapi aku juga selalu percaya. Aku dan Xiao Yan saling mengerti hati. Dia bahkan mengikat takdirnya bersamaku. Bersama-sama mengalahkan semua rintangan. Rubah berekor 9 berkata. Siapa berani sembarangan masuk ke rahasia suku rubah? Minggir, aku mau menyelamatkan Xiao Jiu. Kekuatan rubah berekor 9. Kakak Xiao Yan, aku akan menahan dia. Kamu cepat pergi selamatkan Xiao Jiu. Kamu akhirnya datang juga. Aku sangat khawatir padamu. Aku sudah bilang, akan melindungimu sepenuh hati. Aku tak akan mengingkari janji. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu ada di sisimu. Xiao Yan, lihat. Warisan sudah kita dapatkan. Xiao Yan, ayo kita pulang ke pekarangan kecil. Baik.
Kita pulang. Rubah bau, cepat lepaskan aku. Sekarang aku sudah punya ekor lagi. Giliran kamu yang bersihkan halaman. Xiao Yan, setiap langkah ke depan akan kita jalani bersama. Mulai sekarang kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Berpetualang sendirian. Rubah berekor 9 berkata. Seandainya aku tahu ekormu sudah pulih, aku tak akan repot-repot belajar masak. Terakhir kali, hampir saja aku membakar kukusan sampai bolong. Kamu pemalas kecil. Setelah aku dan Xiao Yan pergi, kamu kan tidak boleh kelaparan sendiri. Kamu kenapa, Xiao Jiu? Kamu ini nempel abu di dapur ya? Ekorku penuh aura iblis. Aura ini seperti berasal dari suku penyihir yang sama. Di dalam dunia rahasia, apakah terjadi sesuatu? Saat ujian terakhir, aku melihat ilusi diriku yang terjerumus ke kegelapan. Saat itu tulang ekorku tiba-tiba bergetar, menyerap sebuah kekuatan. Meskipun rubah berekor 9 adalah pertanda baik. Tapi jika menyerap terlalu banyak energi negatif, maka akan terjerumus ke kegelapan. Kemunculan suku penyihir memicu kondisi ini. Tubuh Xiao Jiu sekarang tidak bisa dipandang enteng. Bagaimanapun juga, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya, bahkan jika harus masuk dunia rahasia lagi. Aku akan. Xiao Yan, serahkan rubah berekor 9 itu. Energi kegelapan yang dia serap adalah persembahan yang kami suku penyihir siapkan untuk tulang bendera. Jangan harap, selama aku di sini, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Xiao Jiu, kamu belum sepenuhnya pulih. Jangan gunakan kekuatan rubah berekor 9 lagi. Suku penyihir menyerang aku. Aku tak mau kamu terus terluka karena aku. Kalau ada bahaya, jangan lakukan itu lagi. Aku sudah bilang, aku akan melindungimu. Rantai pengunci iblisku. Kalian tunggu saja. Rubah berekor 9 pasti milikku. Rubah berekor 9 itu. Satu-satunya cara adalah menemukan pusaka suku rubah, King Xin Jue, yang bisa membersihkan energi kegelapannya dalam tubuhnya. Tapi benda itu sudah hilang selama 100 tahun. Xiao Yan, jangan cari lagi. Kalau memang sudah takdirnya terjerumus kegelapan, biarkan aku menjauh darimu. Setidaknya aku tak akan menyakitimu. Omong kosong apa itu? Selalu bilang ingin baik padaku, tapi malah mau meninggalkanku. Apapun, meski harus ke ujung dunia, aku pasti bisa membawakan King Xin Jue untukmu. Kakak Xiao Yan, kamu harus cepat kembali. Kalau Xiao Jiu sampai terjerumus kegelapan, aku nggak akan bisa kalahkan dia. Omong kosong apa itu? Nanti kalau aku sudah sembuh, aku yang pertama akan ajari kamu cara bertarung pakai ekor. Tunggu aku ya. Kali ini, aku yang akan melindungimu. Anak muda. Aku tahu keberadaan King Xin Jue, tapi kamu harus jawab dulu padaku. Kenapa kamu begitu ngotot? Karena Bai Xiao Jiu. Dia adalah orang yang aku jalani suka dukanya bersama, hidup dan mati bersama. Jadi aku rela mengerahkan segalanya untuk menyelamatkannya. Pewaris Kuiliao, ada kamu menemani.
Aku yang tua ini jadi tenang. Ini adalah wilayah terlarang suku rubah, sangat berbahaya. Mungkin saja bisa menemukan jawaban yang kamu cari. Ini memang wilayah terlarang suku rubah. Ekor rubah berekor 9. Kamu siapa? Tahu nggak sih, seseorang yang sembarangan masuk wilayah terlarang suku rubah bakal mati. Aku datang mencari King Xin Jue. Ini menyangkut rubah berekor 9. Keselamatan Bai Xiao Jiu. Ini bulu ekor rubah berekor 9. Ternyata dengan King Xin Jue yang ada di dalam wilayah terlarang, ada hubungan batin. Kamu ikut aku. Baju zirah ini hidup berdampingan dengan rubah berekor 9. Jarang ada di dunia ini. Tapi King Xin Jue sangat pilih-pilih pemiliknya. Kamu harus melewati 3 ujian. Apapun ujian itu. Aku harus membawa King Xin Jue pergi. Tolonglah. Xiao Jiu. Kalau kamu berani berubah jadi iblis, aku akan potong semua ekormu. Nggak akan. Tunggu aku sembuh, aku juga mau ajak kamu makan kue osmanthus dari seluruh dunia. Ekor rubah berekor 9. Xiao Yan. Kamu cuma alat penyelamatku. Sekarang aku sudah nggak butuh kamu lagi. Kamu cuma ilusi. Jangan harap pakai. Kebohongan murahan macam ini menipu aku. Aku dan Xiao Jiu lebih baik mengorbankan diri daripada membiarkan yang lain mati. Kue osmanthus yang baru dikukus jadi hancur semua. Nggak apa-apa, masih bisa dimakan kok. Xiao Yan nggak ada, cewek. Serahkan rubah berekor 9. Aku akan memaafkanmu. Berkhayal deh. Meski aku harus mengorbankan segalanya. Aku tetap akan lindungi Jia Xiao Jiu. Pertarungan terakhir. Kamu harus rela melepas baju zirah. Baru bisa mengambil King Xin Jue. Kamu harus rela melepas baju zirahmu. Baru bisa mengambil batu hati yang tenang. Baju zirah bisa dihancurkan. Tapi Xiao Jiu harus diselamatkan. Xiao Jiu sudah membentuk tubuh baru. Sepertinya kekuatan baju zirah juga menyatu dalam tubuhku. Rubah berekor 9 menyerahkan. King Xin Jue. Xiao Jiu. Aku. Xiao Yan. Qian Yixue. Lewat lorong rahasia. Aku akan cari Xiao Jiu. Aku nggak mau pergi. Xiao Jiu hilang. Aku malah harus di sini, menunggu kakak Xiao Yan. Dan Xiao Jiu. Bagus banget. Kalian baik-baik saja.
Aku ini. Kembali diselamatkan kalian. Jangan pernah lagi bikin aku kaget. Mulai sekarang, aku nggak akan berpisah denganmu. Baru aku bisa jaga kamu dengan baik. Aku nggak mau ganggu. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Aku pergi dulu. Rubah berekor 9 menyerahkan. Xiao Jiu, ekor kamu jauh lebih berguna daripada sapu. Mulai sekarang urusan bersih-bersih jadi tugasmu. Kamu cuma bisa nyuruh-nyuruh aku. Siapa tuh? Waktu belajar masak, malah salah pakai kecap jadi cuka. Bukan. Waktu itu kamu. Dari luar sudah dengar, kalian berdua ribut. Qian Yixue. Tetua besar, tanda kertas yang kamu disuruh ambil, sudah diambil belum? Kamu suruh aku ambil tanda kertas. Sebenarnya buat ngusir aku. Dasar Xiao Yan. Kayak pengen terus-terusan menguasai aku. Xiao Jiu. Jangan godain Qian Yixue terus. Hati-hati, dia tempelin tanda sial di kepala tempat tidurmu. Asal dia nggak tega, tempelin di kamu aja udah cukup. Lagi mikirin apa sih, Xiao Jiu? Sejak kamu balik kali ini, selama kakak Xiao Yan nggak ada di sampingmu, kamu selalu khawatir. Rasanya ada firasat buruk. Sejak di tempat rahasia, menyerap kekuatan itu. Ekor 9ku kadang-kadang berasa aneh. Kamu dan kakak Xiao Yan, kalian berdua hebat banget. Nanti setelah tubuhmu pulih lengkap, bersatu kuat, tak terkalahkan di dunia. Tak peduli apapun sekte sihir dan suku penyihir itu, kita usir semuanya. Cakar rubah berekor 9. Ini adalah batu pengintai suku penyihir. Mereka tidak hanya ingin mengawasi, tapi juga mengintip kekuatan dalam tubuh Bai Xiaojiu. Kalau suku penyihir berhasil membongkar perlindungan baju zirah, akibatnya akan sangat mengerikan. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tetua besar, apakah ada cara mengatasinya? Hanya dengan memperkuat sihir pelindung di halaman kecil ini, tapi harus menggunakan ekor 9 Bai Xiaojiu sebagai sumbernya, menyalurkan kekuatan asli suku rubah, baru bisa memutus pengawasan suku penyihir. Kenapa tidak aku saja yang melakukannya? Xiao Jiu, kamu kuat menahan. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan. Aku baik-baik saja. Aku harus menjaga halaman kecil ini. Xiao Jiu. Xiao Yan. Kenapa aku sekarang bahkan hal sekecil ini tidak bisa lakukan dengan baik? Ekor 9ku. Sepertinya semakin sulit dikendalikan. Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Bagaimanapun juga, aku akan cari cara mengatasinya, meski harus melawan dunia. Aku akan melindungimu sepenuh hati. Sihir pelindung sudah stabil. Usaha Xiao Jiu tidak sia-sia. Cakar rubah berekor 9. Formasi Yin Yang ini memang bisa menekan kekuatan sihir gelap dalam tubuh Xiao Jiu. Kita bertiga harus berdiri di 3 posisi formasi, menyalurkan kekuatan masing-masing. Tidak masalah. Selama bisa membantu Xiao Jiu, aku pasti akan berjuang sekuat tenaga. Formasi ini sangat berbahaya. Ingat baik-baik. Jangan sampai teralihkan perhatian. Mulai sekarang. Bentuk formasi, Xiao Jiu. Berhasil. Xiao Jiu, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih kalian. Sudah melakukan begitu banyak untukku. Bodoh.
Ngapain bilang terima kasih? Kamu sudah janji padaku. Kamu sudah janji padaku. Kita akan selalu bersama. Selamanya. Hidup dengan baik. Rubah ekor 9. Xiao Jiu, kamu merasa nggak sih? Kakak Xiao Yan belakangan ini aneh banget. Setiap hari sebelum fajar, dia selalu bawa buku lusuh, terus nyelonong ke ruang baca. Pasti dia lagi mikirin, gimana caranya biar aku cepat sembuh. Gak ada yang penting sih, cuma iseng buka-buka aja. Xiao Yan. Totem ini mirip banget sama yang aku lihat di dunia rahasia. Kamu nemu sesuatu? Ya, Bai Xiao Jiu. Kamu kira kekuatan simbiosis itu aman-aman aja, tapi baju zirah itu nyimpen rahasia yang cukup buat menggulingkan suku rubah. Kamu siapa? Ini tanda pengkhianat suku rubah. Dulu. Mereka nekat pakai ilmu terlarang. Buat ngendaliin kekuatan ekor 9. Terus diusir dari suku. Gak ngangka sekarang. Mereka muncul lagi. Jadi, mereka ngincer. Kekuatan ekor 9ku dan simbiosis baju zirah ini. Jangan takut. Aku di sini. Gak ada yang berani ganggu kamu. Rubah ekor 9 bilang, ini pengkhianat suku rubah. Lagi ngumpulin pengikut lama. Mereka mau pakai kamu. Kekuatan kalian berdua. Buat nyiptain senjata sihir baru. Dan kuasai suku rubah. Satu-satu aku lawan. Ilmu kertas mantra baru yang aku pelajari. Keren banget. Jangan gegabah. Mulai sekarang. Semua dilarang keluar sendiri-sendiri dari halaman kecil. Pengkhianat suku rubah. Kalau kita gak keluar lagi, mereka juga gak bisa masuk. Mereka mau pakai lonceng penenang jiwa ini buat maksa kita keluar. Jiwa Xiao Jiu masih belum stabil. Mereka mau menghancurkan jiwa Xiao Jiu. Ini senjata sihir suku rubah. Cuma rubah ekor 9 yang bisa menjatuhkannya. Xiao Yan. Xiao Jiu. Mulai sekarang jangan gegabah pas bertindak. Tubuhmu Belum sepenuhnya pulih. Jangan ceroboh lagi saat bertindak. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Tidak boleh biarkan Xiao Jiu menghadapi bahaya sendiri. Tidak baik. Mereka sudah menembus pagar pelindung. Mau menyerang langsung. Rubah berekor 9. serahkan kekuatan simbiosis dengan baik-baik. Aku akan biarkan kalian semua hidup. Kalau berani, lewati aku dulu. Itu hari itu, suara wanita di tepi air. Xiao Jiu. Lihat sampai kapan kalian bisa bertahan.
Xiao Yan. Kekuatan simbiosis. Gabungkan. Dengan hatiku, lindungi jiwamu. Rubah berekor 9. Xiao Jiu, ekor kamu pulihnya terlalu lambat. Bahkan belum cukup untuk jadi layang-layang di atas genteng, si pemalas. Ambil tangganya sendiri dan panjat. Ayo, aku mau tunjukin sesuatu. Aduh. Kamu memang gak tahan lihat Xiao Jiu bicara lebih dari setengah kalimat sama orang lain. Lonceng ini bisa mengusir sihir hitam. Melindungi jiwamu. Terima kasih. Antara kamu dan aku, tak perlu terima kasih. Siapa itu? Apa ini? Ini mengirimkan padaku bahasa suku rubah. Ini ilmu terlarang suku rubah, tanda kutukan penghisap jiwa. Jiwa orang yang kena kutukan, akan perlahan-lahan dimakan. Bai Xiao Jiu. Tulang ekormu bersimbiosis dengan baju zirah. Takutnya, kalau paksa ambil, malah pakai cara licik dan beracun seperti ini, melukai Xiao Jiu. Apapun sihirnya, aku pasti bisa cari cara membebaskannya. Xiao Yan. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, entah lembah rahasia apa, kita harus bersama-sama. Rubah berekor 9. Buku bilang, di lembah rahasia suku rubah, ada buah suci yang bisa menghilangkan segala kutukan. Kakak Xiao Yan, ayo kita petik buah itu. Lembah rahasia itu sangat berbahaya, bukan sekadar bilang mau pergi bisa langsung pergi, dan penghuninya sangat tersembunyi. Itu aroma lembah rahasia suku rubah. Xiao Jiu. Apa kamu bisa merasakan pintu masuk lembah rahasia? Anak kecil, kamu punya hubungan dengan dunia rahasia ini. Kalau mau masuk, harus melewati ujian dari orang tua ini. Ujian apa? Tangkap 3 batu tanya hati ini. Jawab pertanyaannya. Kalau benar-benar datang untuk memecahkan kutukan, pasti bisa menangkapnya. Hahaha. Kalau mau memecahkan kutukan, harus dengan nyawa tukar nyawa. Kamu bagaimana? Nyawaku ini diberikan oleh Xiao Jiu. Kalau bisa menukar demi keselamatanmu, aku rela mati berkali-kali. Senang punya kamu. Rubah berekor 9. Kalian jangan antar aku lagi. Xiao Jiu, kalian harus kembali dengan selamat.
Aku akan setia menjaga halaman kecil ini setiap hari, menyisihkan kue osmanthus untuk kalian. Dasar anak bodoh. Jangan nangis sampai wajahmu belepotan. Tunggu kami bawa buah kingling. Tidak hanya bisa memecahkan kutukan, tapi juga bisa membuat ekorku cepat pulih. Kalau ekor sudah pulih, aku akan ajari kamu pakai ekor, buat hal-hal seru lainnya. Dunia rahasia suku rubah penuh bahaya. Ingat, jangan gegabah. Ini adalah hasil penelitian seumur hidupku tentang cara memecahkan kutukan. Mungkin bisa berguna. Terima kasih, Tetua Besar. Kami pasti kembali dengan selamat. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, hati-hati di jalan. Aku menunggu kalian kembali. Tunggu kami. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, aku pasti akan menjaga halaman kecil ini dengan baik. Menunggu kalian pulang. Rubah berekor 9. Tetua Besar. Rangkaian jebakan setan ini, sebenarnya bagaimana cara membuatnya? Kalau Xiao Jiu ada di sini, sekali sapuan ekor pasti beres. Pola jebakan yang kamu buat ini, bahkan tidak layak disebut pintu masuk. Siapa yang dulu menyerang suku rubah secara diam-diam? Sisa-sisa iblis dan setan. Kepala kecil Y. Serahkan posisi simbiotiknya. Akan kuampuni nyawamu. Kakak Xiao Yan bilang, pilih kalian para pengkhianat ini. Bahkan anjingku Ahuang pun tak bisa kalian kalahkan. Tidak bagus. Formasi pelindung tetua besar suku rubah. Ini adalah tanda formasi terlarang yang dibuat oleh pengkhianat suku rubah. Tanda formasi pembalikan hidup. Tulang ekor Bai Xiao Jiu. Jika diambil, simbiotik akan berubah menjadi alat sihir jahat. Aku sudah tahu, dia tidak punya niat baik. Tetua Besar, cepat ajari aku cara memperkuat formasi. Rubah Jiu. Rubah berekor 9. Jejak cakarnya ini, sepertinya ditinggalkan oleh rubah berekor 9 saat masih kecil. Tetua besar bilang, buah kingling tumbuh di inti tempat rahasia. Dan pintu masuk inti hanya akan terbuka untuk hati yang murni dan baik. Aku tadi seolah melihat ekor 9-mu patah semua, terjatuh di pelukanku. Di sini tersisa ilusi suku rubah, Xiao Yan. Jangan tertipu oleh ilusi itu. Tidak perlu bertindak kasar, itu adalah rubah penjaga wilayah. Jika ingin mengambil buah kingling, harus dulu menembus penghalang hati. Xiao Yan. Jika Bai Xiao Jiu tak lagi punya ekor 9, kamu akan memperlakukannya bagaimana? Dia pernah menggunakan bulu ekornya untuk membuatkan perhiasan untukku, menggunakan kekuatan iblis untuk memperpanjang hidupku, dengan atau tanpa ekor 9. Dia tetap Bai Xiao Jiu-ku. Ayo kita pergi. Pasti akan memetik buah kingling. Tetua besar pernah bilang, buah kingling harus diaktifkan dengan kekuatan asal-usul suku rubah. Xiao Jiu, coba gunakan kekuatan ekor 9-mu.
Rubah berekor 9. Tian, kamu kira mengurungku berarti kamu menang? Tian. Kakak Xiao Yan bilang, menunda waktu juga bagian dari strategi. Barang yang kamu pegang sekarang, sudah aku ambil. Masih ada apa lagi? Ayo, tunjukkan saja. Kakak Xiao Yan dan Xiao Jiu segera akan kembali, membuat kalian lari terbirit-birit. Xiao Yan, ekorku sudah tidak sakit lagi. Sepertinya buah Kingling sudah menyatu dengan darahmu. Simbiotik sudah terbentuk, maka harus bertanggung jawab. Tanggung jawab menjaga suku rubah. Bai Xiao Jiu, di pundakmu, sudah memikul keselamatan suku rubah. Kakak Xiao Yan, suara ini adalah Gan Yixue. Seperti langsung muncul di dalam pikiran. Ini adalah indera simbiosis. Qian Yixue dalam bahaya. Ayo kita pergi. Tian. Jika Xiao Yan kembali, Tian, kita takut sulit untuk kabur. Tian. Kita mundur dulu. Kalian sudah kembali. Aku sama sekali tidak khawatir tentang kalian. Qian Yixue berjasa menjaga istana. Ini adalah hadiah. Penyembuhan simbiosis. Kepala tetua pernah bilang, ilmu terlarang suku iblis, jiwa simbiosis, pasti menjadi bencana langit. Saat menjadi tubuh simbiosis, mengumpulkan potongan ekor 9. Baju zirah akan memperlihatkan wujud aslinya. Rubah berekor 9. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, kalian cepat lihat. Ini aku rebut dari tangan pengkhianat. Potongan tulang ekor. Ini tulisannya apa ya? Seperti jaring laba-laba yang diterpa angin. Ini adalah mantra rahasia suku rubah. Waktu kecil aku pernah dengar tetua bilang, ada hubungannya dengan bencana langit. Kepala tetua pernah bilang, tubuh simbiosis harus mengumpulkan potongan ekor 9. Baju zirah akan memperlihatkan wujud aslinya. Mungkin potongan ini adalah kuncinya. Bai Xiao Jiu. kamu tahu kenapa suku rubah dari generasi ke generasi melarang ilmu simbiosis saat bencana langit datang? Bukan hanya kamu, bahkan tubuh simbiosismu juga. Mohon pencerahan dari senior. Mengumpulkan potongan ekor 9. Baru bisa mengetahui keseluruhan kebenaran. Baju zirah sudah diperbaiki. Apakah ini kekuatan simbiosis? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Besok, aku dan kepala tetua akan menyelidiki. Pergi selidiki sarang pengkhianat. Kamu dan Gan Yixue jaga baik-baik halaman kecil. Rubah ekor 9 pimpin. Bai Xiao Jiu. Serahkan pecahan tulang ekor. Kumpulkan 9 keping. Kita bisa membalikkan keadaan simbiote ini. Membuatmu menjadi senjata pemusnah suku rubah. Kalau berani, lewati dulu aku. Lihat ini, simbol cakar rubah super dahsyat.
Apa sebenarnya tujuan kalian? Hahaha. Simbiote rubah berekor 9. Sebenarnya sudah terlarang saat bencana langit datang. Kalian semua akan hancur berkeping-keping, dan kami akan menggantikan kalian. Mundur. Ada apa? Tidak apa-apa. Pecahan ini. Potongan-potongan ini jika disatukan adalah titik lemah suku rubah pemusnah dunia. Para pengkhianat ingin memanfaatkan simbiote by Xiao Jiu, memicu bencana langit. Untuk memusnahkan suku rubah, kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Xiao Jiu, kita cari bersama pecahan yang tersisa. Sambut bencana langit dengan sukarela. Hidup bersama. Mati bersama. Selama kamu ada, aku tak takut bencana langit. Tembok rubah berekor 9. Gadis kecil. Ini kompas pengkhianat suku rubah. Arah yang ditunjukkan adalah wilayah terlarang suku iblis. Guisu kehancuran kembali. Karena di sana ada pecahan tulang ekor rubah berekor 9. Kamu tahu dari mana? Hahaha. Karena aku dulu juga penjaga pecahan itu. Hahaha. Aku harus memberitahu Xiao Jiu dan yang lain. Tentang Guisu, orang tua ini benar sekali. Ini memang Guisu. Seram banget. Rasanya kapan saja bisa muncul monster. Hati-hati dengan langkahmu. Guisu penuh dengan jebakan. Ayo jalan. Kepala rubah berekor 9. Siapa berani mengganggu ketenteraman Guisu? Rubah ekor 9 pimpin. Siapa berani mengganggu kedamaian Guiksu? Dalam kotak itu, ada serpihan tulang ekor. Senior, kami tidak berniat merusak Guiksu, hanya ingin potongan-potongannya untuk melawan pengkhianat, mengatasi bencana langit. Ting. Kalau mau ambil potongan, lewati dulu aku. Kamu adalah pewaris Kuilia, memiliki Kuilia tapi tidak utuh. Kalau potongan itu keluar, bencana langit pasti datang. Kalau gagal melewati bencana, kamu dan pasanganmu, jiwa kalian akan tercerai-berai. Kamu sudah pikir matang-matang. Kuilia mengeluarkan rambut. Potongan-potongan ini kalau disatukan, benar-benar bisa membuat baju perang, menampakkan wujud aslinya. Catatan kuno mengatakan, Kuilia adalah makhluk simbiotik. Kalau potongan-potongan terkumpul, pasti akan memicu bencana langit. Dan wujud asli baju perang, mungkin adalah kunci untuk melawan bencana langit. Ini adalah takdir kita. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Xiaoyan menghadapinya sendiri. Anak muda, kamu tahu tidak, mengumpulkan semua potongan itu artinya apa? Ini bukan hanya kebangkitan kekuatan, tapi juga dimulainya kembali kutukan ribuan tahun suku rubah. Sekarang terlihat, bencana langit akan datang. Sudah saatnya aku bicara jujur.
Kalian berdua mendapatkan potongan-potongan itu, lalu menyatukannya. Bencana langit akan turun. Kalian berdua pasti akan terkena petir langit. Bagaimana cara mengatasinya? Atau, apakah ada satu orang yang bisa menerima hukuman petir langit ini? Jangan pikir kamu bisa menghadapi sendiri lagi. Kita sudah bilang, apapun yang terjadi, kita harus hadapi bersama. Quilia. Kekuatan simbiotik. Bukankah kita sudah punya kekuatan simbiotik? Hati kita saling terhubung. Yang tertulis di buku adalah supaya kita menjadi kekuatan murni, menyatukan dua menjadi satu. Membiarkan wujud asli Quilia muncul kembali di dunia. Untuk melawan bencana langit. Ada apa, Xiao Yan? Xiao Jiu. Aku kira kamu akan berubah jadi jiwa yang tersisa lagi. Aku takut kehilanganmu. Aku ini baik-baik saja, kan? Kalau kamu takut seperti itu, bagaimana bisa melawan bencana langit? Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, aku datang untuk melindungi kalian. Kalian tidak sedang latihan, ya? Hampir selesai latihan. Tapi kamu datang tepat waktu. Cepat berikan kakak Xiao Yan sebuah jimat keberanian. Dia, ya, masih khawatir aku menghilang. Kakak Xiao Yan ternyata penakut juga, ya. Tidak ada jimat keberanian yang bisa membuatnya terus mengenang kenangan indah kalian berdua. Tapi ada satu, sebenarnya. Ini awalnya, rencananya untuk hadiah pernikahan baru untuk kalian berdua. Kasihan kakak Xiao Yan. Baiklah, kalian lanjutkan saja. Aku pergi ke halaman untuk menempel jimat. Dadah. Pegang. Rubah berekor 9, pegang ini. Kakak Xiao Yan. Bencana langit ini harus bagaimana? Xiao Jiu, kumpulkan tenaga. Kita pasti bisa menang. Hidup bersama. Mati bersama. Bagus sekali, kita berhasil. Baju zirah pelindung sudah jadi. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Legenda tubuh simbiosis rubah berekor 9. Akan kalian teruskan menulis bab baru. Sejak baju zirah menunjukkan wujud aslinya, kalian berdua jadi makin lengket. Nanti kalau kamu punya yang kamu suka, kamu akan mengerti. Bencana langit akan datang. Tetua besar bilang, selama kita menjaga formasi dengan baik, kita bisa menghadapi bencana langit ini, entah berapa putaran. Para pengkhianat juga menunggu datangnya bencana langit, ingin memberikan pukulan mematikan pada kita. takut. Selama kamu di sisiku, tidak akan ada lagi yang aku takutkan. Rubah berekor 9.
Xiao Jiu, tatap aku. Kekuatan simbiosis kita tidak akan mudah goyah. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, cepat bangun. Oh iya, lonceng ketenangan yang diberikan kakek tua bisa memanggil kembali kesadaran. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu. Petir langit terakhir akan datang. Xiao Jiu. Masih ingat janji kita? Aku ingat. Hidup dan mati bersama. Bangkit dan mati bersama. Nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Akhirnya kita tidak perlu berpisah lagi. Tubuh simbiotik berekor 9 akhirnya menyelesaikan misinya. Rubah berekor 9. Kata tetua besar, setengah kalimat ini dilarang diucapkan. Jiwa simbiotik harus menghadapi bencana langit. Sekarang bencana langit sudah lewat. Seharusnya sudah damai, kan? Tidak semudah itu. Walau baju zirah sudah muncul wujud aslinya, tapi tertulis dalam kitab. Wujud asli yang benar-benar bangkit, ARVZ, akan memicu gelombang pemakan jiwa kuno suku rubah. Inilah sebenarnya tujuan sejati pengkhianat suku rubah. Mereka ingin memanfaatkan gelombang pemakan jiwa untuk menghapus abis suku rubah yang mengusir mereka. Semua dibasmi. Tenggorokan, gelombang pemakan jiwa akan segera datang. Akan menelan semua kekuatan suku penyihir. Untuk membangkitkan wujud asli baju zirah, harus mendapatkan benda suci suku rubah, hati rubah langit. Tapi benda itu sudah hilang selama ribuan tahun. Sekeras apapun, kita harus menemukannya. Untuk menemukan benda itu, hanya kemurnian dan kesucian tertinggi suku rubah yang bisa menemukannya. Apa itu kemurnian dan kesucian tertinggi? Jauh di ujung langit. Tapi dekat di depan mata. Rubah tua. Tetua tua. Bicara yang jelas. Perasaan tulusmu dengan Xiao Jiu adalah perasaan paling murni dan suci. Rubah berekor 9 membakar api. Kalianlah yang ingin mencari hati rubah langit, tapi kalian harus janji padaku, mencegah pengkhianat, menghentikan pengkhianat, mengaktifkan kembali formasi kebangkitan terbalik. Siapa kamu? Aku dulu, pemimpin yang menjaga hati rubah langit. Karena dikhianati oleh pengkhianat, aku bertahan hidup sampai sekarang. Liontin giok ini sama dengan tulang ekor yang kutemukan pada pengkhianat itu. Polanya sama persis. Aku tidak berniat jahat padamu. Tujuan kita sama saja, yaitu untuk menghentikan pengkhianat dari suku rubah. Kalian bisa percaya padaku sekali ini. Kami bisa percaya padamu. Tapi kamu harus menutup roh utama dulu. Tidak masalah. Ada apa? Darah keturunan rubah berekor 9 menunjukkan arah. Arah ini benar. Hati rubah langit. Membutuhkan darah makhluk simbiotik sebagai penuntun. Kekuatan murni rubah berekor 9 mengkristal menjadi wujud nyata. Baru bisa muncul. Datang tepat waktu. Tangkap mereka. Ambil hati rubah langitku. Rubah berekor 9. Ikuti aku dengan baik. Aku akan melepaskan pacarmu. Jangan harap bisa mengancam Xiao Jiu dengan aku. Rubah berekor 9 berubah wujud. Xiao Yan. Ini adalah formasi kebangkitan terbalik dari hati rubah langit.
Kamu jangan harap bisa mendapatkannya. Gelombang pemakan jiwa. Akan segera datang, jangan sia-siakan perjuanganmu, Xiao Yan. Gabungkan kekuatan simbiotik, jiwa simbiotik. Tak terkalahkan, bagus sekali. Kakak Xiao Yan dan Xiao Jiu. Berhasil. Bagus sekali. Mulai sekarang, lihat siapa berani jadi pengkhianat lagi. Simbiotik rubah berekor 9. Memang tidak sia-sia namanya, tapi masa depan suku rubah. Butuh kalian terus menjaga. Rubah berekor 9 berubah wujud. Tetua besar bilang, gelombang pemakan jiwa akan datang. Apa sebenarnya itu? Kok bisa menakutkan sekali? Konon katanya, terjadi sekali setiap 100 tahun. Kali ini karena kita mengumpulkan potongan tulang ekor. Datang lebih awal. Pengkhianat memang sudah tersebar, tapi gambar formasi kebangkitan terbalik yang ditinggalkan wanita berjubah hitam itu masih ada. Datang lebih awal. Pengkhianat sudah bubar, tapi wanita berjubah hitam itu, gambar sisa dari arus balik itu masih ada. Kita harus segera sebelum gelombang pasang datang, mencari cara untuk memecahkannya. Ini adalah formasi penenang roh yang bisa membalikkan arus serangan roh, tapi butuh darah murni dari suku rubah ekor 9 sebagai pemicu. Dengan darah murni dari suku rubah ekor 9. Pakai darahku. Tidak bisa, gelombang pemakan jiwa akan mempercepat menghisap kekuatanmu. Aku, Xiao Yan, makhluk simbiotik hidup dan mati bersama. Kali ini, kita pecahkan masalah ini bersama. rubah ekor 9 ambil. Ini adalah pecahan kunci roh formasi. Untuk mengaktifkan formasi, kalian harus bersama-sama menggabungkan kekuatan simbiotik. Pecahan tulang ekor jadi milikku. Tuan. Ini diambil dari anak rubah suku. Darah murni yang cukup. Untuk kita mengaktifkan formasi kebangkitan terbalik. Membuat makhluk simbiotik menjadi boneka kita. Bagus. Dulu rubah-rubah ini menganggapku pengkhianat, mengusirku. Sekarang gelombang pemakan jiwa akan melahap segalanya. Seluruh suku rubah akan bangkit kembali di bawah pimpinan aku, Sang Imam Agung. Bai Xiao Jiu. Hari ini adalah hari kematian kalian. Jangan harap, nasib kita yang tentukan sendiri. Mustahil. Bagaimana mungkin kalian? Karena kita adalah makhluk simbiotik. Pecahan tulang ekor sudah diambil kembali. Formasi mereka sudah hancur, tidak bisa dipulihkan lagi. Tugasku sudah selesai. Mulai sekarang, masa depan suku rubah, kuserahkan pada kalian. Rubah ekor 9 ambil. Pelindung rubah ekor 9. Formasi yang diajarkan tetua besar susah banget. Andai bisa se-fleksibel ekor Xiao Jiu, pasti lebih mudah. Latihan terus, kamu juga bisa. Ada yang aneh. Siapa itu? Seruling tulang ini adalah benda terlarang suku rubah. Bisa mengendalikan mereka yang punya darah suku rubah. Kalau tebakan saya benar, sesuatu di bayangan hitam itu ingin memanfaatkan Bai Xiao Jiu untuk membuka segel yang lebih kuat. Di tanah terlarang suku rubah, apapun bahaya yang menghadang, kami tidak akan membiarkan mereka terluka. Hidup dan mati bersama, kita hadapi bersama-sama. Apapun yang terjadi, tidak akan bisa memisahkan kita. Rubah berekor 9 akan